Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-8 bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini saya akan membahas mengenai kelesuan market, kelesuan IHSG beberapa minggu terakhir. Juga akan membahas tentang waran, kebangkitan waran-waran yang hampir delisting. Juga membahas tentang IPO dan hal-hal lainnya, juga tentang krisis bandar dan update tentang perkembangan kebijakan penutupan mata retail untuk menjaga kebebasan bandar seperti yang kami bahas di podcast-podcast sebelumnya. Oke, mari kita mulai. Oke, langsung aja saya sharing sedikit. Banyak yang bertanya juga kenapa beberapa minggu ini saya sedikit buat podcast, dan tentunya ini ada hubungannya dengan kebijakan yang diambil beberapa minggu lalu oleh BEI untuk rencana perlindungan pergerakan bandar supaya tidak ada piggybacking, tidak ada investor retail, atau bukan tidak ada, dikurangilah jumlah investor retail yang mengikuti pergerakan bandar. Jadi kebijakan ini tentunya membuat kami tim riset kami harus lebih fokus, lebih menganalisa, beradaptasi ketika datanya masih tersedia terbuka lebar lah seperti sekarang. Saya juga seminggu terakhir ini udah menghubungi beberapa sekuritas untuk mencoba menjalin mungkin kerjasama atau akses spesial dan lain-lain, tapi so far yang saya dapat ya kebijakannya turunnya belum jelas oleh BEI, apa yang akan dilarang, apa yang harus ditutupi oleh sekuritas, data apa yang tidak boleh diakses atau kepada siapa data tersebut belum boleh diakses, itu belum turun secara tertulis, baru sekedar pemberitahuan bahwa per tanggal 26 Juli nanti data broker summary yang biasa dijadikan acuan oleh para scalper dan day trader untuk membaca pergerakan bandar jangka pendek itu akan ditutupi. Kalau kami sendiri sebenarnya, kalau saya pribadi sebenarnya saya nggak trading jangka pendek, cuma bagaimanapun ini adalah perubahan besar untuk analisa bandarmologi ya belum pernah dari sisi ketersediaan data. Jadi kami merasa untuk bisa beradaptasi dengan baik kami harus buat persiapan. Jadi beberapa minggu ini saya cukup sibuk gitu. Ada coba hiring orang baru, ada kepikiran juga untuk cari outsource untuk orang-orang yang kuat dari sisi IT, dari sisi matematik, dari sisi ini untuk buat project outsource biar cepat proses analisanya selagi datanya masih bisa diakses secara real time, karena ada analisa-analisa kami yang belum selesai di masa real time market yang harus diselesaikan sebelum Juli nanti. Belum lagi ada wacana, ini baru wacana yang bukan resmi dari BEI, tentang kalau bisa dipercepat batas 26 Julinya nanti dipercepat karena ada kebutuhan bandar lokal untuk segera bergerak, dan pergerakannya dia mungkin diharapkan dilindungi dari para investor retail yang mungkin bertambah pintar karena mungkin semakin populernya analisa bandarmologi kayak gitu. Itu nanti saya jelaskan kenapa, cuman kurang lebih itu. Jadi minggu kemarin saya minta Pak Gabe itu tim kami yang fokus di money management, untuk buat video. Jadi banyak yang nanya itu siapa, sebenarnya beliau udah ada di video-video sebelumnya. Cuma mungkin Anda yang baru nonton belum pernah lihat beliau di video-video kami sebelumnya. Jadi kemarin beliau ini minggu ini saya coba akan share tentang perkembangan IHSG terkini. Oke, lanjut aja. Ini pergerakan IHSG terakhir, kita lihat ini keluar masuknya dana asing. Kita lihat sejak krisis bandar di pertengahan Januari sempat rebound, terus udah itu investor asing cenderung keluar masuk dengan jumlah kecil. Dia keluar, dia masuk lagi, IHSG naik sampai sini kan. Seminggu ini dia keluar lagi, ya cenderung keluar masuk gitu aja. Belum ada pergerakan istimewa seperti di sini yang membuat saham-saham, kalau Anda lihat di sini ketika asing masuk kan IHSG bergerak naik nih. Dia di akhir tahun lalu dan awal tahun ini bergerak naik
jatuh di masa krisis bandar 2021 dan sekarang cenderung di situ-situ aja. Jadi ini membuat pergerakan saham-saham blue chip cukup lesu seperti itu. Ya tentu ya kita tahu ini sebabnya adalah krisis bandar yang dari hari ke hari kita lihat impact-nya sangat besar. Murka bandar atau krisis bandar di pertengahan bulan Januari lalu itu impact-nya sangat besar karena ada begitu banyak investor retail yang dikecewakan dengan cara bandar membanting harga seperti itu. Kayak gitu karena di auto rejectin berhari-hari dan lain-lain. Aksi bandar lokal itu bahkan pada hari-hari pertama krisis itu pun saya bilang saya nggak setuju dengan cara banting ini. Anda bisa nonton di podcast sebelumnya karena itu bukan cara membanting yang sehat untuk menjaga pertumbuhan IHSG dan maraknya investor retail yang pada saat itu lagi rame-ramenya masuk ke bursa. Cuma ya kembali lagi menurut sejak awal saya mengatakan ini bukan purely urusan bisnis. Karena kalau urusan bisnis saya tahu bandar, saya udah bertahun-tahun melihat cara bandar profit taking, mencari keuntungan dari investor retail, cara bantingnya nggak seperti itu. Cara ngejatuhin harga, cara jualnya nggak seperti itu. Cuma ini karena itu sebabnya sejak awal saya bilang ini bukan koreksi biasa, ini koreksi karena krisis bandar yang perkembangannya ya meskipun lambat masih terus ongoing sampai saat ini. Belum ada statement jelas bahwa kasusnya ditutup atau tidak ada tersangka baru atau sekuritasnya tidak dipanggil lagi, belum ada. Itu pun tampak masih berdampak saat ini ya. Ini juga berdampak dengan hal-hal lainnya yang saat ini sedang kita alami yang mungkin Anda sadar atau enggak, ini ada dampak dari krisis bandar 2021 ini yang belum rampung sampai saat ini. Seperti itu walaupun ya murkanya sudah berakhir, cuman pergerakan IHSG saham-saham yang di bandar lokal masih kurang sehat lah, tidak seperti bulan Oktober, November, Desember, dan Januari lalu ketika bursa kita sedang bangkit-bangkitnya dan bandar lokal sedang aktif-aktifnya menggoreng saham. Seperti itu. Dan salah satu trigger lainnya yang ini ya ketidakberuntungan bandar lokal dan bursa kita di mana krisis bandar bersamaan dengan bangkitnya. Ini kan krisis bandar itu dimulai pertengahan Januari bersamaan dengan bangkitnya cryptocurrency, Bitcoin dan kawan-kawan. Seperti itu. Cryptocurrency sempat digoreng banyak, sempat dibanting dan sekarang sudah rebound lagi. Dan kalau saya baca di komen-komen di Instagram, di YouTube, rekan-rekan yang pindah ke cryptocurrency saat ini merasa yes, cryptocurrency dibanting sama kejamnya. Cuman at least bandarnya ya mungkin aman kali ya, karena bandarnya aman, tidak terganggu, jadi aksi menggorengnya pun dianggap lebih diterima daripada aksi bandar lokal yang sebenarnya itu bukan aksi bandar lokal, itu murka bandar di pertengahan Februari lalu, tapi ya itu jadi trauma lah, karena seperti bilang pestanya lagi dimulai, lagi heboh-hebohnya orang trading saham, masukin duitnya ke saham, semua praktisi nyuruh orang masukin duitnya ke saham, tiba-tiba dibanting seperti itu ya tentu banyak yang sakit hati. Itu juga challenge buat bandar lokal, kalau bisa bandar asing ke depannya supaya bisa memicu lagi pergerakan, memicu lagi niat trading investor retail atau niat mereka untuk memasukkan uangnya dari tabungan mereka ke bursa saham supaya bisa kita perebutkan bersama. Dan apa actionnya kalau saya lihat, jadi masalah krisis bandar ini cukup repot kayak gitu, karena di satu sisi saham-saham kesayangan investor retail itu jatuh di masa krisis bandar. Antam, BRIS, KF, INAF, saham-saham yang sudah dibangun image-nya setahun terakhir digoreng-goreng pakai berita vaksin lah, berita tes lah dan lain-lain yang gak ada hubungannya sama sekali, digoreng-goreng itu sudah terlanjur udah bangkit dan udah jatuh. Artinya jatuh di krisis bandar, artinya memang saham itu berhubungan dengan bandar-bandar yang sedang mengalami krisis sekarang. Jadi saham itu nggak bisa dengan mudah digoreng-goreng lagi. Digoreng-goreng lagi seperti November, seperti Desember, seperti Januari lalu, karena memang ada kepentingan di situ. Ya kepentingan apa? Ya hanya orang dalam yang tahu kayak gitu. Kami pun belum dapat informasi valid ke arah situ dan ya kepentingannya apa? Jadi goalnya apa? Goalnya ya digorenglah saham-saham yang nggak ada hubungannya dengan krisis 2020, bandar 2021. Saham-saham yang mungkin sebelumnya nggak ada harganya. Saham-saham yang udah tidur bertahun-tahun,
tidur setahun terakhir gitu. Itu yang digoreng. Dan itulah masuk era goreng-menggoreng bank rencana digital kan. Dan menurut saya ini pun saya bahas di podcast ini strategi yang baik untuk bandar yang dilakukan bandar lokal. Karena Antam, BRIS dan lain-lain KF itu udah susah digoreng seperti dulu karena bisa aja ketika digoreng pemain besar yang saat ini dalam krisis malah keluar. Kayak gitu. Karena ketika krisis bandar itu rawan di workshop bandarmologi saya pernah bahas, rawan perpecahan antar koalisi bandar. Karena misalnya yang 3 pengen ngegoreng, yang 3 lagi krisis. Tadinya mereka berkoalisi. Kalau 3 pengen ngegoreng, 3 lagi krisis, yang ngegoreng ini bisa dibantai yang lagi krisis. Karena yang 3 lagi krisis, jadi banyak berdiam atau malah yang 3 ini ya udah kalau lu ngurusin krisis lu urusin dulu krisis, lu mau jual ke retail jual dulu, saya diam dulu. Jadi bisa seperti itu. Itu parahnya kalau bandar sampai diusik. Itu yang saya sangat sesali 2019 dan ironisnya terjadi lagi 2020. Jadi ya masih wait and see lah menurut saya, masih lihat perkembangan krisis bandar ini ke depan kayak gimana. Apakah akan terjadi yang sama? Apakah akan separah 2019 atau tersangkanya akan itu lagi yang nggak akan berdampak pada pemain besar lain yang selama ini fokus menggoreng-goreng saham. Jadi ya kita belum tahu, saya pribadi karena ada masalah karena ada tantangan lebih besar tentang broker summary, tentang itu riset-riset yang butuh kami kebut sebelum bulan Juli lalu, apalagi wacana mau dipercepat saya dengar wacana mau dipercepat penghentian data broker summary di akhir hari selama jam market. Goalnya apa ya buat bandar lokal tadi, supaya bandar lokal bisa menggoreng tanpa banyak diikuti dan dipersulit lah cara retail menunggangi pergerakan bandar karena memang ini masa krisis. Karena tren perpindahan investor retail newbie ke kripto ini masih tumbuh saat ini, apalagi IHSG-nya bergerak lesu kan. IHSG bergerak lesu, asing nggak bisa diminta apa-apa, ya nggak bisa diminta untuk tolong dong segera goreng BRI, tolong dong ICBP jangan dihancurin terus, kan nggak bisa. Asing udah bebas ngapain di IHSG. Jadi solusinya adalah saham-saham yang di bandar lokal, dan bandar lokal udah cukup banyak menggoreng bank-bank rencana digital, bank-bank yang mungkin udah habis rencana digital bisa jadi rencana tutup ini kayak gitu, karena ya buat aplikasi aja nggak membuat bank jadi sukses kan kayak gitu. Cuma ya kalau bisa membuat sahamnya digoreng ya kenapa tidak gitu kan. Yang pasti itu saham yang nggak ada hubungannya dengan krisis bandar. Itu value-nya. Salah satu riset kami juga untuk ini adalah kami pengen mencari grup saham apa lagi nih yang bisa digoreng-goreng after saham-saham rencana digital ini dihancurkan. Bandarnya profit taking udah biasanya. Jadi kami masih lihat grup apa lagi nih yang kami incar. Kalau rencana digital ini memang clue-nya udah ada sejak pertengahan Januari lalu. Di Telegram kami pun udah kami bahas, di Instagram pun udah kami bahas gitu. Seperti itu. Lanjut. Ini juga gambaran yang dimana Anda bisa melihat besarnya efek krisis bandar, cryptocurrency, digorengnya cryptocurrency dengan transaksi di IHSG. Ini saya buatkan, ini tabel transaksi IHSG per 8 hari pertama di Januari 2021, 8 hari perdagangan. Dibandingkan 8 hari pertama di bulan Maret ini sampai hari ini itu 8 hari perdagangan. Transaksi domestik di total dari 8 hari pertama itu 274 miliar kah ini? Ini 274.000 lah, saya lupa satuannya ini. Dibandingkan sekarang 143.000. Jadi sama-sama 8 hari perdagangan di awal tahun ini. Dan saat ini kita tahu ya Indonesia belum banyak berubah lah selain adanya vaksin, tapi transaksinya turun 47%. Ini puncak-puncaknya era yuk goreng saham, di mana saham-saham kesayangan retail digoreng-goreng supaya retail terus beli di harga atas. Ini saat ini udah turun 47%. Sementara asing cenderung diam-diam aja. Bandar asing transaksinya dari 47 jadi 46. Asing cenderung diam-diam aja, nggak ada pergerakan berarti yang dilakukan oleh asing.
Sementara ini gambaran 4 broker retail. Jadi kami menseleksi 4 broker retail paling pure, paling jarang dipakai bandar. Ini transaksi 4 broker retail di Januari 2021, 8 hari pertama. Ini transaksi sekarang di bulan Maret. Juga turun 45%. Dari data ini aja kita melihat dengan jelas gambaran bahwa krisis saat ini itu krisis bandar lokal dan krisis investor retail yang kehilangan kepercayaan dengan yang banyak yang kesal dengan cara bandar menggoreng saham. Masalah ini memang butuh diadres segera, butuh diperbaiki segera gitu sebelum tren ini terus berlangsung oleh bandar lokal. Karena bandar asing kalau bandar asing mulai ngegoreng lagi IHSG bisa terus rally, market akan positif lagi, masuk lagi. Cuman kan sekarang enggak. Saham-saham yang dibandari asing ada yang cenderung naik pelan-pelan kayak perbankan, ada yang hancur kayak consumer. Dan BI nggak punya hak untuk nggak punya bargaining power untuk bilang ke investor asing, tolong dong segera goreng di bursa kita supaya dana nggak masuk ke cryptocurrency. Jadi ini masalah yang terjadi saat ini, terlihat dari transaksi juga yang turun sangat-sangat signifikan. 47% turun, 45% turun ketika di waktu yang sama investor retail itu tumbuh di bulan Februari lalu, walaupun tumbuh sekitar 140.000 akun baru. Tabelnya lupa saya tampilkan, ada di Instagram kami, silakan follow di post-post sebelumnya. Investor retailnya tumbuh, tapi transaksi retailnya turun 45%. Artinya banyak orang yang sudah mengurangi tradingnya di bursa kita, mengurangi tektok-tektoknya, jual beli hariannya, dan lain-lain. Sekarang semakin sedikit orang yang pamer screen cap keuntungan, atau yang siap minjem duit online buat masukin. Inilah cerminan di Januari lalu, ketika musim influencer ngundang sahamnya dan lain-lain. Jadi meski ngundang followernya buat masukin uang ke bursa dan lain-lain. Jadi ini gambaran krisis yang sedang terjadi di IHSG. Walaupun secara ekonomi nggak ada apa-apa. Kayak apa urusan juga ekonomi sama IHSG kan. Secara ekonomi nggak ada apa-apa. Secara vaksin pun pelan-pelan sudah mulai divaksin. Saya udah kenal banyak orang tua dari teman-teman saya yang sudah divaksin dan lain-lain. Jadi meskipun kalau kita lihat juga kondisi dunia di Amerika, jumlah new case-nya udah turun sangat drastis sejak Januari lalu, awal Januari di puncaknya, sekarang udah turun drastis kayak gitu. Saya dengar di Inggris sekolah udah buka di Inggris, dan jadi ekonomi saya sangat optimis akan pelan-pelan berangsur pulih. Itu bisa jadi positif atau kemungkinan jadi negatif buat bursa. Yang pasti krisis pandemik ini pelan-pelan berakhir. Di Indonesia pun walaupun vaksinnya lambat, dan saya yakin sih mayoritas dari yang nonton ini belum divaksin kayak gitu, termasuk saya juga belum divaksin anyway. Tapi mungkin puncak dari pandemik itu sudah lewat, daily case-nya sudah lewat saat ini. Apalagi pemerintah masih melakukan masih membatasi akses sosial sambil vaksin terus dijalankan, dan ada vaksin AstraZeneca dan lain-lain. Jadi artinya apa? Sebenarnya pelan-pelan peluang bisnis itu akan terbuka. Mungkin saat ini belum, tapi sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan akan ada pelan-pelan peluang bisnis baru yang bisa menjadi aliran uang buat mereka yang sekarang lagi bingung cari duit di mana. Di bulan Januari sukses banget, orang nggak usah cari duit, kalau perlu masukin aja, beliin Antam aja, beliin BRIS aja, beliin Agro aja kayak gitu. Dulu beliin KF aja kayak gitu. Di Januari masih seperti itu. Sekarang orang pertama agak kecewa dengan keputusan bandar lokal yang ARB-in, yang menurut saya itu juga ya karena efek krisis bandar. Di sisi lain pelan-pelan mulai ada peluang bisnis baru ketika kehidupan sosial mulai pulih, orang bisa nggak masukin lagi duitnya ke bursa saham, atau kalau kecewa bahkan ngeluarin ke bursa saham. So far yang ngeluarin masukin ke kripto juga ya sama bahayanya lah, bisa dibanting kapan aja.
tanpa bisa dideteksi kalau kripto. Jadi lebih pakai harapan. Jadi kurang lebih itu kondisi saat ini. Itu juga yang membuat saya mendengar ada wacana mungkin demi demi memberikan insentif lebih buat bandar, buat menggoreng-goreng kayak gitu kan ya. Kan terlepas dari ujungnya nyangkut juga kan, kalau ada saham yang digoreng, retail jadi happy kan, jadi semangat. Itu juga yang terjadi di waran-waran. Ini saya buat tabel sedikit kinerja waran-waran saat ini. Saya zoom coba. Kita lihat dalam dari 1 Februari sampai 10 Maret ini ada banyak saham-saham waran-waran yang naik luar biasa dan digoreng luar biasa, terutama waran-waran yang maturity date-nya ini maturity date itu kurang lebih waktu delistingnya udah dekat. Misalnya BSIM itu naik 1.400%, 1 Februari harganya 19, sekarang 286. Misalnya apalagi ini Sofa naik 333, Casa naik 376, Deal naik 3.000% kayak gitu. Dan yang maturity date-nya dalam waktu dekat kayak gitu. Ini harga sekarang 127, exercise date-nya 187. Jadi belum bisa dicairin. Tapi harganya bisa naik dari 4 sampai 126. Kalau kita lihat grafiknya juga ini BSIM waran 3, kita lihat ini pertamanya ini rendah. Pertamanya di berapa ini? Di 53, digoreng sampai 900. Luar biasa banget. Udah itu sekarang hancur, tinggal 284 kayak gitu. Jadi ini juga, dan ya memang saya tahu, saya bisa mengerti kalau ini ada aksi bandar untuk menyaingi cryptocurrency. Cuman masalahnya waran ini bisa bilang bisa lebih bahaya dari cryptocurrency karena bentar lagi delisting. Gitu. Beberapa delisting dalam 6 bulan lagi. Jadi kalau Anda rugi ya hilang jadi wallpaper invest Anda di sini. Kalau saham kan ya bisa 3-4 tahun lagi delisting kalaupun Anda beli perusahaan abal-abal dan belinya di atas ketika digoreng kayak gitu. Cuma waran ini berbahaya, cuman ya kembali lagi ini karena ada krisis bandar. Akar masalahnya kan krisis bandar. Jadi butuh menggoreng aset-aset yang nggak ada harganya seperti waran sebelumnya. Ini bertahun-tahun misalnya BSIM ini harganya berapa ini? 10, 15 bisa jadi 900 kayak gitu. Tentu orang-orang yang kebetulan misalnya beli 250 tutup di 950 udah happy banget, udah heboh banget di forum-forum bilang wah ini cuan luar biasa. Di sisi lain akan ada orang yang beli 900 tutup di 400, tentunya bisa kapok selamanya trading waran seperti itu. Jadi ini instrumen dengan risiko sangat tinggi, tapi ya itu hal yang dilakukan oleh bandar untuk ini kan, untuk terus memancing karena bagaimanapun ada yang bertanya apa hubungannya bandar saham dengan bandar kripto? Hubungannya adalah uang yang diperebutkan. Kan gitu. Anda punya uang 100 juta, uang 100 juta dimasukin saham bisa diperebutkan oleh bandar saham dan retail saham. Kalau nggak dimasukin ke saham, dimasukin ke kripto, ya bandar saham ya nggak bisa memperebutkan uang itu kan. Kayak gitu. Jadi ininya, jadi ada wacana ke arah situ ya kami sih nggak ini ya, kami sih nggak ya karena saya nggak suka trading yang benar-benar pakai harapan doang, ya harapan digoreng, harapan dipom-pom Elon Musk dan lain-lain, nggak ada unsur analisanya kayak gitu. Paling ya sambil iseng ngewarnain candlestick garis-garis, tapi kalau Elon Musk banting ya hancur kayak gitu. Timnya Elon Musk ngebanting ya hancur, mau digaris ke apa juga kayak gitu. Jadi saya stick di saham, belum ada rencana ini karena ya memang peluang masih ada, cuman ya bagi Anda yang newbie sangat hati-hati untuk membeli waran karena waran ini bisa bubar dalam waktu dekat. Kalau bandarnya selesai distribusi, dia mungkin nggak akan pengen ngegoreng lagi kayak gitu. Dan bagi bandar ini banyak waran yang nggak ada harganya. Contohnya BSIM waran 3, ini 12 Mei lalu BSIM waran 3, 12 Mei nanti, berarti nggak sampai 3 bulan lagi, ini mau tutup ininya mau delisting warannya kayak gitu. Tadinya 19, kalau nggak digoreng bandar dari 19
di harga 19 ya tutup hilang aja di harga 19, bergerak ke nol. Tapi karena rencana bank digital, BSIM-nya digoreng, sekarang udah di ARB-in, waranya pun bisa digoreng secara luar biasa, yang tadinya nggak ada harganya bisa sampai hampir 1.000. Jadi sangat berhati-hati, dan analisa bandarmologi ini pun sulit diterapkan di waran. Gimana menjelaskannya ya? Karena waran ini untuk kayak gini, ini supply-nya umumnya masih dikuasai oleh bandar. Anda lihat ini kan sebelumnya nggak ada, supply-nya dikuasai bandar, jadi sebenarnya kayak GameStop gitu lah. Jadi dikerek, bandar bantuin ngerek sambil pelan-pelan jualan, udah jualan habis ya udah ditutup. Saya sih percaya mayoritas dari waran-waran bank digital ini mendekati maturity date-nya akan mendekati ke 0. Mayoritas yang digoreng-goreng sekarang. Ya yang inilah yang setahun ke depan akan ditutup kayak gitu. Jadi harap berhati-hati karena memang itu tren saat ini. Oke, sisanya saya akan sedikit luangkan waktu buat jawab-jawab pertanyaan. Ya, jadi itu yang akan saya bahas. Saya buat jawab-jawab pertanyaan yang masuk. Pak Arga, gimana kalau kita para retail ambil aksi serempak untuk tarik modal dari bursa dan kita lakukan wait and see selama sebulan atau 2 bulan pada Juni atau Juli sejak diberlakukannya aturan ini. Ini aturan ini menutup mata retail sebagai aksi balasan para bandar kalau kita serempak untuk tidak transaksi, bagaimana nantinya bursa sehingga bandar akan goreng-goreng sendiri barangnya, kita nggak usah beli. Karena dengan aturan ini sama aja kita disuruh buta huruf untuk beli saham, sama aja dengan bunuh diri di bursa yang sangat nggak jelas. Ya saya nggak, ya kalau ini dilakukan, kalau semua investor retail melakukan ini, saya yakin akan ada dampaknya. Dan kalau mau melakukan pun jangan Juli, repot lagi. Lakukanlah di bulan Juni, di bulan Mei kayak gitu. Aksi ini, cuman ya contohnya petisi yang ditandatangani pun kan sampai sekarang nggak ada direspon gitu, karena ya buat apa juga gitu, buat apa juga kepentingan kita diperhatikan kayak gitu bagi sejumlah orang. Jadi saya sih kalau kita berhenti semua ya saya setuju, cuma kan lebih banyak retail yang lebih pengen bebasin aja bandar, tutup matanya aja supaya trainingnya laku kayak gitu kan. Lebih banyak influencer pun lebih berharap ditutup. Jadi saya nggak percaya itu bisa dilakukan dengan sukses. Kalau kita cuman yang ikutnya cuman follower, misalnya cuman follower CTS aja yang ikut gitu. Kalau lihat channel ya sekitar 40.000 atau subscriber YouTube ini sekitar 60.000, ya dari ratusan ribu yang trading kan nggak guna kayak gitu. Ya guna dikit sih, mungkin mengurangi transaksi sedikit. Cuma ya menurut saya nggak akan berhasil kayak gitu. Jadi goal kami sih sejak awal yang buat saya sibuk ya udah kita asumsikan aja dari pertengahan Maret ini, pertengahan Juli nanti nggak ada data broker summary harian, ya kita riset sekarang dan kita berharap ya at least ini bisa mengurangi copet. Jadi kedepannya sebagai investor retail yang mengikuti pergerakan bandar akan lebih nyaman, karena bandarnya nggak perlu terlalu banyak beraksi, pindah-pindah sekuritas dan lain-lain untuk menggoreng sahamnya, karena ya pergerakannya sudah dilindungi sepanjang hari. Jadi ya saya sih sekarang udah melihat positifnya, bahkan saya udah siap-siap possibility mungkin dipercepat kayak gitu, walaupun ya belum ada data resmi dari bursa, itu hanya rumor-rumor aja. Seperti itu. Lanjut dari Lil Pip P. Waduh namanya. Kalau saya perhatikan saham-saham IPO 1 tahun terakhir mayoritas didominasi oleh perusahaan-perusahaan baru yang tidak dikenal. Perusahaan semi fiktif yang bisnisnya tidak jelas beneran ada atau tidak. Perusahaan tua yang sudah menurun bisnisnya. Setuju. Jadi IPO di BEI biasa isinya perusahaan-perusahaan yang nggak dikenal. Kita googling juga bingung di mana sih perusahaannya kayak gitu. Perusahaan semi fiktif ya bisa perusahaan izin, perusahaan rencana, perusahaan manajemen yang pegawainya 10, 20 itu cukup banyak listing di bursa kita. Setuju. Dan bisnisnya atau perusahaan tua yang sudah menurun bisnisnya. Bener banget ini, siapa ini yang menulis, bener banget. Setuju. Pertanyaan saya, kenapa perusahaan besar tidak banyak yang tertarik untuk IPO? Oke, saya jawab dulu ini.
Kenapa perusahaan besar tidak tertarik IPO? Ya ada sih, ada Ucit IPO, ada Mika IPO. Cuman sederhananya, kalau perusahaan sudah besar, sudah jadi raksasa kayak gitu, eh, dia nggak butuh lagi dana retail buat IPO. Dari sisi perusahaan ya, dari sisi manajemen perusahaan, ya nggak butuh lagi. Funding ada, utang bank, kalau ngutang ke bank pun berjalan lancar, dibayar lagi dan lain-lain. Apalagi itu perusahaan keluarga, mungkin mereka nggak niat untuk IPO. Buat apa IPO? Kalau goalnya untuk mencari permodalan. Kayak gitu. Kalau goalnya untuk nyari modal, mereka nggak butuh lagi modal. Buat lagi IPO. Gitu. Bursa udah tumbuh dari 2007, 2006 sampai 2020, udah 14 tahun mereka belum IPO kayak gitu. Ya udah, ngapain lagi IPO? Jadi itu alasannya. Kalaupun perusahaan besar IPO biasanya punya tujuan lain. Misalnya ada yang mau akuisisi, ada misalnya investor asing atau investor dari mana pengen membeli perusahaan itu. Membeli bisa non IPO, bisa pakai IPO. Ada yang ya udah kita beli di IPO aja, lebih gampang prosesnya. IPO Anda jadi standby buyernya, si perusahaan yang mau akuisisi itu dikasih misalnya 30% kayak gitu, kasih pas IPO. Itu lebih mudah prosesnya kayak gitu. Jadi biasa perusahaan besar IPO itu dengan tujuan-tujuan khusus. Atau perusahaan besar menjelang besar yang sudah mau tutup. Yang udah bingung ini kedepannya ada masa depannya nggak kayak gitu. Kalau kalau nggak ada masa depannya sebenarnya dia nggak butuh funding, tapi dia butuh jual perusahaannya kan. Butuh jual perusahaannya. Misalnya saya punya perusahaan taksi gitu. Kalau bisa saya IPO kan sekarang. Terus saya goreng-goreng, saya jual ke Anda. Karena saya nggak butuh uang buat memajukan modal taksi. Saya butuh uang untuk mencairkan aset saya yang seabrek-abrek ini. Kalau bisa dijual ke Anda. Kayak gitu kan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan tua yang mau menurun bisnisnya. Perusahaannya masih besar. Mungkin ada yang masih untung. Tapi udah kelihatan, aduh masa depannya ini nih, saya wariskan ke anak saya juga cuman ngerepotin. Ya udah, mendingan daripada warisan perusahaan taksi, anak saya aja bingung mungkin nanti ya. Ini taksi ini apaan ya? Kayak gitu. Ya udah, kita jual aja ke publik. Kayak gitu. Jadi ada rencana seperti itu. Jadi buat exit strategi, rencana IPO. Itu dua rencana perusahaan besar. Jadi itu alasannya kenapa isinya perusahaan yang kecil-kecil, semi fiktif dan lain-lain. Kenapa BI membiarkan perusahaan-perusahaan tidak jelas melantai di bursa dan digoreng-goreng harganya lalu dibangun investor retail? Yang saya tahu misalnya dari Kementerian Keuangan, target yang ditetapkan ke BEI adalah meng-IPO-kan sebanyak mungkin perusahaan. Kalau perusahaan besar nggak mau IPO, terus BEI gimana melakukan pekerjaan? Ya siapa yang mau aja kan? Siapa yang mau? BEI udah ngasih syarat misalnya aset segini, perusahaannya kalau bisa udah untung atau kapan-kapan bisa untung kayak gitu, itu syaratnya. Kalau mau IPO itu mudah, ownernya harus percaya 2-3 tahun lagi bisa cuan. Kalau rugi terus 30 tahun terakhir nggak apa-apa, tapi kalau ownernya percaya 2 tahun lagi bisa untung udah boleh IPO. Punya aset segini. Kalau udah memenuhi syarat, terlepas dia perusahaan tua, perusahaan fiktif, ya bagi BI ya udah boleh aja. Kayak gitu. Karena goalnya adalah peng-IPO kan sebanyak mungkin kayak gitu. Jadi menurut saya sih itu sih, karena ya kita harus kembali lagi kan, kita harus menghormati BI dengan target yang diberikan dan tugas dia yang ini. Percuma seluruh ini BI nggak perlu Pertamina biar Pertamina IPO. Percuma. Pertamina-nya nggak butuh IPO terus BI punya apa? Sementara kalau perusahaan-perusahaan kecil pengen IPO, masa nggak dikasih? Kayak gitu. Dan kembali lagi BI kan cuma regulator, dia membuat regulasi, kalau dipenuhi ya sudah. Kedepannya gimana, siapa yang jadi korban, tentu itu udah bukan urusan BI lagi. Jika untuk investasi jangka menengah, apakah saham-saham yang baru IPO ini layak untuk disimpan? Terlalu berisiko kalau Anda belum tahu saham seperti apa yang harus disimpan. Karena kalau dari riset, kami punya workshop Bandar Mugi IPO, yang saya bilang itu workshop paling rumit, itu risetnya juga rumit. Saham-saham yang naik luar biasa setelah IPO selama bertahun-tahun, itu bukan perusahaan bagus. Kayak gitu. Jadi dianalisa secara fundamentalnya harus sangat berbeda daripada analisis, ya kalau Indofood jangka panjang beli, oke, kayak gitu kan. Cuma kalau mau simpan IPO jangka panjang, kecuali Anda ngerti saham-saham seperti apa yang sebenarnya naik, Anda bisa riset. Ada sekitar 300, 200 lah saham IPO 4-5 tahun terakhir yang bisa Anda riset.
Kalau udah bisa menemukan benang merahnya dari perusahaan-perusahaan gak jelas yang harganya terus naik itu, kayak gitu, itu baru Anda layak untuk investasi jangka panjang. Kalau Anda belum menemukan benang merahnya, saya sarankan jangan. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya bekerja sebagai dosen Fakultas Ekonomi di salah satu universitas di Jakarta. Saya mulai mengikuti podcast Anda selama beberapa bulan terakhir. Awalnya, salah satu mahasiswa saya merekomendasikan podcast Anda. Oke. Saya sangat kagum mendengar penjelasan Anda tentang apa yang terjadi di balik pergerakan harga saham yang kita lihat dan analisa selama ini. Harus saya akui pemahaman para akademisi selama ini tentang bursa saham harus diperbaharui dan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi market saat ini. Tahun ini saya membuat penelitian untuk disertasi saya, dan saya sangat ingin mengangkat tema bandarmologi atau stock market 2.0. Bolehkah saya minta dukungan dari CTS untuk berbagi beberapa data atau pengetahuan yang saya butuhkan, atau jika CTS punya ongoing research yang bisa di-share, bisa sama-sama kita lakukan. Dan keputus. Ya itulah ya, udah tangkap lah ininya. Pertanyaannya menurut saya, ya kalau Anda mau silahkan hubungi kami. Kalau bisa hubunginya jangan di IG, hubungi via email, via Halo CTS. Nanti bisa dibahas. Kalau Anda tinggal cerita aja sih apa yang Anda butuhkan. Kalau kami punya, kami bisa share. Atau ini ya, saya udah beberapa kali bantu. Ini mau S3 juga ya. Saya ada beberapa kali juga membantu orang-orang, terutama disertasi doktoral ya, S3 itu. Untuk riset kayak gitu. Untuk stock market 2.0 dan bandarmologi ya menarik sih kalau Anda mau. Ya, kalau Anda bisa, saya nggak tahu, saya S1 aja ngaco gitu. S1 aja bukan mahasiswa berprestasi. Cuman kalau Anda bisa membuat S3 di mana ya, saya tadi lihat S3 atau apa untuk disertasi, harusnya penelitian disertasi untuk saya. Disertasi. Ya dosen lah ya, S2 atau S3 berarti kan. Kalau Anda mau buat disertasi, ya silahkan aja riset kalau memang itu bisa. Intinya kan setahu saya buat disertasi itu yang penting di-approve sama profesor dan Anda dapat ijazah kan. Cuma saya akan mensupport sih. Kalau kami bisa support data dan lain-lain bisa support. Kalau ongoing research ya harus ngerti, harus ngobrol dulu lah. Harus ngobrol dulu. Yang pasti sampai Juli nanti fokus kami masih ke ke data-data broker summary dan lain-lain, data-data real time data pergerakan bandar yang pengen kami capture sebanyak mungkin. Cuma ya hubungi aja. Oh ya, Jumat lalu juga sama. Ya saya percaya ini orang beda sih. Saya juga ngobrol, ini menarik, akademisi terlihat mulai terbuka pemikirannya, karena biasa saya dibully sama akademisi. Jumat lalu, weekend lalu saya ke Jakarta, saya ketemu dengan salah satu pemilik universitas, guru besar di bidang marketing. Anda, kalau saya sebut, saya yakin Anda semua tahu, karena dia mungkin guru besar di ini, dan saya ngobrolin stock market 2.0 ini. Stock market 2.0 nggak ngomongin bandar juga sih, tapi stock market 2.0, dan ya mungkin itu inilah mungkin itu bisa jadi ini Anda, bahwa memang arahnya ke situ sekarang. Arahnya ke situ karena ya fundamental udah nggak bisa backup lagi dengan contoh kasus kan. Percuma kita bilang perusahaannya bagus, harganya naik, kalau harganya turun kan repot kayak gitu. Jadi ya, saya sih welcome banget kalau kedepannya akademisi pun akan diperbaharui, karena itu akan mengedukasi seluruh investor di Indonesia. Gitu aja sih. Lanjut. Udah 37 menit saya kebut. Bang, saya mau bertanya nih, terkait Bank Mini yang ARA berhari-hari lalu disuspend oleh BEI, lalu bagaimana dengan emiten yang ARB berhari-hari? Kenapa Bang tidak disuspend juga oleh BEI? Oke. Jadi menurut pandangan saya, ini banyak sekali investor retail yang salah paham tentang suspensi yang diberlakukan oleh BEI. Menurut saya banyak sekali yang beranggapan suspensi ini tujuannya buat investor retail. BEI mensuspend supaya investor retail gini, investor retail. Setahu saya sih bukan gitu. Jadi banyak yang bingung, kenapa saham saya ini disuspend lama? Kenapa baru digoreng 2 kali baru ARA 2 kali udah disuspend? Kenapa ini udah ARA 12 kali
baru disuspend. Jadi menurut saya ini nggak ada hubungannya sama kita, sama retail. Kayak gitu. Kan kalau dibilang pun BI mensuspend untuk investor, untuk menenangkan investor atau supaya investornya lebih make sense. Tapi investor itu nggak harus Anda loh. Karena di bursa yang ada adalah jumlah investor. Mau investor institusi, investor asing, bandar lokal, semuanya masuk kategori investor. Bukan investor retail yang jadi kepentingan di sini. Kalau nggak salah OJK atau BI juga pernah bilang ada di Instagram kami, ini nggak ada hubungannya sama ARA berapa kali, ARB berapa kali. Ini kepentingannya lain. Jadi ini kepentingan yang harus diluruskan antar BEI dengan investor yang bersangkutan. Kayak gitu. Gitu aja sih. Saya tahu ya, saya cukup yakin sih, saya pernah dengar dari pihak bandar lah, kenapa saham itu disuspend. Kenapa ada yang disuspend lama, disuspend enggak gitu. Saya pernah dengar alasan gosip-gosipnya sih, saya pernah dengar. Cuman kalau saya ngomong di sini ya tentunya ya jadi masalah lah. Jadi satu hal yang mungkin Anda bisa masukkan, karena saya dapat banyak banget pertanyaan gini, intinya adalah suspensi itu bukan buat Anda. Tujuannya bukan buat supaya Anda supaya Anda terselamatkanlah, terlindungikah, dirugikankah, dan lain-lain. Itu bukan urusan Anda, bukan buat Anda dibuatnya. Suspensi itu buat yang lain. Kayak gitu. Itu aja sih sepertinya ya. Contohnya saham-saham Om Beni itu perusahaannya masih jalan. Perusahaannya masih jalan, Om Beninya ditangkap, sahamnya disuspend. Bandarnya ditangkap, sahamnya disuspend. Udah setahun lebih. Nggak boleh digoreng. Apakah retail diuntungkan dengan itu? Ya, siapa yang diuntungkan? Malah nggak bisa jualan retail yang nyangkut di situ bertahun-tahun. Jadi itu bukan untuk melindungi, merugikan, atau menguntungkan Anda. Itu nggak ada hubungannya dengan Anda. Kayak gitu. Mungkin itu yang saya tangkap tentang suspensi ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada perwakilan BI bisa menjelaskan lebih lanjut pertanyaan ini dari sisi BI, saya silahkan. Cuman itu yang saya tangkap pemahaman saya selama ini. Jadi saya nggak heran kalau ada saham 12 hari ARA nggak suspend, ada yang 3 hari ARA udah suspend, kayak gitu. ARB 15 hari berturut-turut nggak suspend, saya nggak heran. Karena memang beda alasan. Kayak gitu. Oke. Lanjut, di podcast terakhir Anda bilang semua trader forex yang Anda kenal mungkin 10 tahun yang lalu sekarang sudah berhenti trading forex, kecuali yang jualan robot dan seminar. Bisa minta pendapat tentang trader saham secara statistik, berapa persen dari trader saham yang masih tetap bertahan dan untung selama 3-5 tahun trading saham? Ya, kalau forex silakan Anda tanya sendiri. Saya yakin Anda melakukan riset dengan teman-teman Anda juga, Anda menemukan yang sama. Cuma kalau saham ya susah sih risetnya. Yang pasti saya kenal banyak banget, misalnya alumni workshop yang alumni 3 tahun lalu, alumni 5 tahun lalu gitu, masih ikut gathering sampai sekarang, masih DM, masih aktif di grup dan lain-lain. Jadi saya kenal banyak orang yang udah 3-5 tahun trading ini. Atau banyak teman-teman saya yang saya awal trading waktu saya mahasiswa dulu, ini sampai sekarang masih trading. Jadi trading saham, orang survive. Berapa untung dia? Ya orang kan nggak tahu, biasanya nggak pamer keuntungan kalau nggak jualan stock pick atau jualan seminar kan. Kayak gitu, berapa untung dia saya nggak tahu. Yang pasti saya percaya seseorang melakukan satu aktivitas terus-menerus seperti trading saham selama 5 tahun, 10 tahun terakhir ya karena dia untung. Berapa untungnya pun nggak tahu. Berapa yang bangkrut juga kan nggak tahu. Kayak gitu. Dari mana datanya? Kan nggak harus lapor ke BI, wah saya bangkrut nih, catat. 1% bangkrut, 2% bangkrut kan enggak. Jadi riset itu susah dilakukan, cuman ya Anda pun bisa tanya gitu. Di grup saham gitu, ada yang udah trading 5 tahun, Anda akan ketemu banyak orang udah trading 5 tahun di bursa saham dan masih trading. Kalau forex, orang yang trading forex aktif saya nggak percaya ada. Bisa ada 2% aja bisa bertahan lebih dari 5 tahun trading forex, itu jarang. Karena ya forex ya susah dianalisa, bandarnya bebas kayak gitu, dan ya cuman tarik-tarik garis doang kan. Kayak gitu. Kalau kebetulan kita kira support, tiba-tiba kita kira jadi support, tiba-tiba jadi resisten sama bandarnya, dan margin call kan bubar. Kayak gitu.
Oke, ini lanjut. Ini tentang investor gathering biar mudah. Jadi kami sudah menutup pendaftaran investor gathering Bali 23 Maret 2021. Saya confirm aja karena banyak banget yang tanya. Saya akan jadi ke Bali dan tanggal 23 Maret rencananya buat gathering. Dari peserta yang ada, beberapa menawarkan bantuan nyediain tempat. Jadi kru itu nanti ada satu PA saya, bukan PA CTS karena itu bukan urusan CTS, PA saya nanti akan menghubungi Anda. Jadi tolong diterima kalau dia ngaku PA, dia dapat nomor dari sini untuk urusan gathering. Ya siapa tahu bisa saling membantu karena so far pesertanya banyak banget. Jadi saya rasa nggak mungkin gatheringnya hanya offline, hanya onsite kayak gitu. Ya di zaman pandemik gini, kalau nggak salah yang daftar 300 lebih, nggak mungkin buat acara sebanyak itu. Di Jakarta aja kami buat 40 orang aja bingung cari hotelnya. Kayak gitu, saya rasa di Bali pun itu. Jadi mungkin rencananya so far ada online-nya, materinya, dan ada sesi ketemu tanya jawab offline-nya. Kayak gitu, on-site-nya. Jadi biar bisa ketemu, bisa sharing, cuman saya akan kasih materi, semuanya for free, kecuali nanti butuh biaya buat tempat, mungkin bayar biaya tempat aja. Dan ini hanya khusus orang Bali. Hanya teman-teman yang berdomisili di Bali karena tujuannya memang itu. Kalau nanti kita buat di kota lain atau online di tempat lain ya next time lah setelah di Bali ini seperti itu. Itu aja. Jadi bagi rekan-rekan yang dihubungi tolong ya kalau Anda bersedia bantu mungkin tolong direspon karena PA saya itu akan coba mengkoordinasi kayak gitu karena ya saya sibuk banget 2 minggu ini. Oke, lanjut. Ini terakhir mungkin udah menit ke 45 menit. Perkenalkan, saya Susilo dari Jakarta. Saya punya pertanyaan tentang saham ICBP. 5 tahun yang lalu, maaf nggak ditutup. 5 tahun yang lalu saya disarankan ikut berinvestasi dengan metode yuk nabung saham yang diajarkan di BEI saat itu. Selama 5 tahun terakhir saya istri anak berhemat untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan saya sebesar 10 juta untuk membeli saham ICBP setiap bulannya. Tujuannya supaya saya punya aset di masa pensiun saya. Namun hasilnya tidak seperti digambarkan di awal. Saat ini saya dalam posisi floating loss cukup besar di ICBP dan saya akan pensiun di tahun 2023 nanti, berarti 3 tahun lagi ya. Jujur saya kecewa dengan BEI yang tidak mengedukasi mengenai keberadaan bandar dan hanya fokus pada fundamental perusahaan saja. Saya baru mengerti kalau sebagus-bagusnya perusahaan ternyata tidak ada gunanya buat sahamnya kalau tidak ada bandarnya. Terus pertanyaannya apa ya? Oh ini. Boleh minta saran, saya harus bagaimana di ICBP? Apakah harus cut loss dan dipindahkan ke saham lain? Atau saya harus beli ICBP setiap bulan? Saya terus beli ICBP setiap bulan dengan risiko uang pensiun saya terus berkurang setiap bulan. Jawabannya akan sangat berarti untuk hari tua saya dengan istri. Regards Susilo. Oke. Apa ya? Untuk saya baca ulang deh pertanyaan terakhir ini ya. ICBP harus gimana ya? Pertama mungkin yang gampang dulu. Dibilang saham sebagus-bagusnya perusahaan ternyata tidak ada gunanya buat sahamnya kalau tidak ada bandarnya. ICBP bukan gak ada bandarnya. ICBP ada bandarnya kan. Coba kita lihat grafik ICBP. Nah, ICBP ada bandarnya investor asing. Jadi masalah di ICBP itu sederhana, bandarnya terus jualan investor asing. Terus jualan, misalnya kita lihat 50 hari terakhir aja. 50 hari terakhir bandarnya jualan ICBP sebanyak 1,4 triliun. Jadi asing jualan, asing ngambilin uang lokal sebanyak 1,4 triliun jualan ICBP. Jadi harganya terus turun. Kayak gitu. Jadi bukan gak ada bandarnya. Ya Anda kalau beli saham gak ada bandarnya, gak liquid, gak gerak. Kayak gitu. Coba ini ada bandarnya. Jadi masalah ICBP tentunya seperti bahas gak ada urusannya sama jualan Indomie, jualan Bogasari dan lain-lain. Ini masalahnya adalah asingnya terus jualan. Kalau saya ditanya, apakah ini kan pensiun 3 tahun.
pensiun 3 tahun. Apakah saya percaya asingnya akan terus jualan sampai 3 tahun ke depan? Saya sih nggak percaya. Cuman kapan asing beli? Itu ya terserah. Kapan asing beli itu terserah asing. Mungkin pertengahan tahun ini, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin 2 tahun lagi. Cuman saya nggak percaya asing akan terus jualan ICBP karena kepemilikan ICBP pun masih cukup besar. Kepemilikan asing di ICBP sekarang masih 40%. Ya udah, ini sih udah lebih di bawah 50. Retailnya 13. Retail lokal 13%. Jadi itu satu. Jadi bukan nggak ada bandarnya. Kalau Anda lihat ICBP ya mungkin ya memang harganya nggak kemana-mana. Wajar kalau Anda nyangkut, ya itu bukan salah Anda juga kan. Anda nggak tahu. Wajar kalau Anda nyangkut di ICBP karena memang asingnya terus jualan dan Anda terus beli setiap bulan 10 juta. Harus diapain? Menurut saya di cut loss sih sayang ya, karena ini investasi jangka panjang dan saya nggak tahu seberapa banyak Anda knowledge kalau di cut loss uangnya mau dibeliin apa, dibeliin saham apa, dan apakah itu layak ditabung, apakah harganya udah turun atau udah kayak BBCA, kayak BBRI yang beberapa waktu lalu udah all time high. Itu kan pertanyaan, karena kalau beli saham murah, ICBP lagi murah saat ini. Kalau cuma mikir murahnya aja, kalau kedepannya bandar berbaik hati lagi menaikkan harga saham perusahaan-perusahaan konsumer seperti ini, kayak gitu. Jadi ketidakpastiannya di situ. Mungkin saran saya so far Anda bilang Anda akumulasi beli setiap bulannya 1 juta. Nah, setiap bulannya 10 juta. Saran saya mungkin kedepannya karena Anda udah punya banyak, udah nyangkut, selama asing jualan kayak gini, jangan beli full. Mungkin Anda beli 5 juta aja atau 3 juta aja, atau kalau mau nggak usah beli sama sekali. Anda udah punya banyak kok. Nggak usah beli sama sekali, Anda simpan uangnya ke deposito. Nanti kalau udah tanda-tanda asing beli, Anda belinya lebih dari 10 juta. Dari uang tabungan Anda yang ditabung itu kelebihannya Anda beli setiap bulan lebih dari 10 juta. Tetap aja beli setiap bulan, cuman Anda stop sekarang atau Anda kurangi pembelian sekarang, nunggu asingnya masuk lagi. Jangan terjebak sama markup gini, karena kalau kita lihat saat ini tuh asing berkali-kali menaikkan ICBP, dirumorin macam-macam, diberitain macam-macam, tapi asingnya jualan. Di markup, dinaikin harganya di sini, asingnya terus jualan. Dinaikin, asingnya terus jualan. Dinaikin, asingnya terus jualan dan terus turun. Ini buat menjebak para value investor, veteran investor, atau trader-trader yang menganggap masih pakai mindset lalu. Ini juga yang rencananya ditutup BBI per tahun depan. Jadi kalau asing menjebak seperti ini, harga dinaikin. Cuman buat mancing retail, mayoritas dari kita nggak bisa mendeteksi kalau asingnya sebenarnya jualan atau cuma markup. Jadi lokal bisa lebih polos lagi ke depan, lebih banyak lagi kejebak ketika harga saham yang lagi didistribusi ini di markup seperti ini, karena kita nggak tahu kan kalau asingnya terus jualan seperti ini. Kayak gitu. Jadi saran saya mungkin itu pertama, kalau Anda mau tetap beli saham, ya beli saham ini mungkin kurangi dulu selama asing masih jualan. Uangnya disimpan, ya tetap fokus buat hari tua Anda simpan sampai nanti ketika asingnya mulai ada tanda-tanda indikatornya, mudah-mudahan ini terjadi sebelum tahun depan. Ketika ya kalau nggak punya sistem foreign flow nggak bisa baca lagi asingnya beli atau jual. Mudah-mudahan itu terjadi. Itu jadi yang kalau nggak pun kan at least kalau asing terus jualan kan sampai tahun depan kan berarti Anda syukur Anda nggak beli, harga sahamnya turun terus kan. Kayak gitu. Jadi Anda tunggu kayak gitu, nanti kalau asingnya mulai beli Anda bisa beli 12 juta sebulan, 15 juta sebulan pakai uang tabungan Anda. Secara saham sih itu mungkin saran saya kayak gitu. Jadi nggak usah ini resiko uang pensiun berkurang seperti itu. Atau kalau mau dijual pun ya Anda bisa, atau bisa sekarang ini banyak properti murah. Kalau Anda punya income cukup besar, harusnya bisa nabung 10 juta, mungkin untuk opsi lain buat hari tua, ya sebagian pakai nyicil rumah-rumah, kan banyak di mana-mana jualan rumah kan gitu. Sesat banget orang saham ngomongin beli rumah. Cuma ini opportunity lah, karena pada akhirnya sekarang yang saya tangkap krisis ini membuat harga properti jatuh.
Banyak orang kesusahan duit, butuh rumah, itu opportunity yang bisa Anda ambil. Kalau beli saham sekarang kan harga udah naik, kecuali beli ICBP, jadi sama aja kan. Bisa juga Anda bisa melakukan cari properti yang Anda bisa cicil kayak gitu, dan uang si 10 jutanya buat cicilan buat Anda. Cuma 3 tahun agak kependekan sih, cuma ya itu bisa opsi, karena saya percaya kalau Anda beli sekarang harga properti 3 tahun lagi udah untung gitu, atau diversifikasi atau lain-lain. Itu saran saya saja sih, cuma saya bukan pakar properti, saya hanya melihat peluang, dan teman-teman saya bilang banyak banget properti murah sekarang, rumah-rumah orang yang dijual karena dijual butuh uang kayak gitu. Anda pun bisa berpikir ke situ ya, cuma ide aja sih, cuma ya tanya lagi ke ahli properti yang lebih ini. Oke, itu aja. Terakhir, ini banyak yang request tentang kaos Bicara Bandar. Kemarin kami rilis di website kami, di Telegram kami, bahwa kaos ini sudah bisa dibeli. Kalau Anda mau beli, harganya kalau nggak salah 135.000, dan semua keuntungan akan disumbangkan buat program pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Kayak gitu. Ada satu rencana buat edukasi, terutama anak-anak perempuan di Indonesia Timur, dan membantu dari sisi kesehatan, edukasi, dikasihkan skill. Saya mau mendukung program itu. Dan Anda kalau mau beli bisa ini nanti di channel, di kolom description, di komentari kami kasih linknya. Anda bisa pesan, keuntungannya semua buat mereka. Dan satu lagi buat seru supaya ini. Jadi satu lagi yang sering kami, tolong dong buat giveaway. Saya agak malas giveaway workshop. Cuman kalau Anda tertarik, kami mau buat program buat seru-seruan nanti. Ya, ini masih pre-order sih, Anda pesan. Nanti bulan depan kami akan buat giveaway, di mana bagi rekan-rekan yang membeli kaos ini, Anda bisa post di Instagram sedang menggunakan kaos ini di tempat umum, dan Anda tulis tentang pandangan Anda tentang podcast Bicara Bandar. Mau bagus, mau jelek, pokoknya seunik mungkin. Yang paling unik, kami kasih Anda fasilitas free mengikuti workshop apapun yang Anda mau. 1 workshop kayak gitu, nanti mungkin 3 atau 5 pemenang lainnya dikasih voucher senilai Rp1.000.000 kayak gitu, untuk bisa ikut workshop yang kami adakan ke depan. Jadi bulan depan setelah dikirim Anda bisa ini, dan pemesanan ini, kaos ini hanya akan kami jual selama 1 bulan ke depan. Setelah itu akan kami tutup. Ya, ini limited edition lah. Setelah itu nggak kami jual lagi, karena ya kami sebenarnya niatnya bukan jualan kaos di sini kayak gitu. Cuma kan ada yang mau, dan kalau mau Anda bisa pesan. Kalau Anda mau ikut program giveaway-nya, jadi yang terpilih, Anda pesan ininya, harganya kami buat semurah mungkin juga kan, 135.000 wajar lah. Harga kaos biasa, ya gambarnya nggak jelek-jelek banget kayak gitu. Jadi Anda bisa beli, nanti Anda pakai, Anda post di Instagram Anda, dan juga mention tentang pandangan Anda tentang Bicara Bandar yang paling menarik, paling unik, kami kasih free workshop, dan beberapa juara 2, juara 3 lainnya kami akan kasih voucher. Seperti itu. Oke. Itu aja. Jadi untuk kalau yang mau pesan, linknya ada di bawah. Thank you buat rekan-rekan. Semoga Anda bisa belajar something dari podcast ini. Sehat selalu. Sampai jumpa lain kesempatan.